Saya bertekad Saya memberantas akan melawan korupsi sekuat korupsi apapun mereka. dengan sekeras-kerasnya Demi Allah, dan saya dengan tidak akan segala mundur tenaga dan apapun. upaya Rio Risu unjuk rasa yang sepanjang bisa saya penghujung kerahkan Agustus silam tanpa menyisakan duka. pandang. Tak kurang dari 10 insan meregang nyawa. Seluruhnya berasal dari kalangan sipil. Mereka yang jati martir adalah korban tindakan represif. Aparat dengan dalih menetralisir keadaan. Huru hara keadaan yang tidak biasa terjadi, ini menimbulkan tanda tanya. Apa rakyat semarah itu sampai bertindak anarkis? Tentu terlalu naif menyimpulkan. Hal tersebut, lagu lama kembali berputar. Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Purnawirawan Hendro Priyono menyebut ada indikasi aktor asing yang berperan dalam kekacauan ini. Akan tetapi, terlepas benar atau tidaknya, ada satu nama figur internal yang ditengarai mendalangi kekisruhan sepekan terakhir. Sosok itu tak lain adalah Riza Khalid. Lantas siapa dia? Mengapa terasa begitu powerful sampai dituduh menjadi otak di balik semua ini? Sebelum mendalami perannya lebih jauh, ada baiknya untuk berkenalan dengan sosoknya. Reza Khalid, nama yang tak begitu asing di telinga, apalagi dalam jagat energi. Negeri ini, julukannya saja sudah dibicarakan oleh banyak orang. The Gasoline Godfather bukan tanpa alasan. Sejak dulu sosoknya memang dianggap menguasai urat nadi impor minyak melalui petrol di Singapura. Nilai bisnisnya fantastis, ditaksir tembus 30 miliar dolar Amerika setiap tahun. Lahir dari keluarga Khalid Rahman, Bint Abdad dan Siti Hindun binti Elai Al-Katiri. Kehidupannya selalu bersentuhan dengan kalangan elit. Tahun 1985, ia menikah dengan Rostriana Adrianti, atau yang akrab disapa Ocu Riza. Pertemuan mereka singkat, hanya 3 bulan setelah pesta ulang tahun langsung menuju pelaminan. Keduanya kemudian bercerai di tahun 2012. Namun selama masih bersama, keluarga ini dikenal glamor, melancong ke Antartika, Amazon, Brazil, Luxor, Mesir hingga Eropa. Jejaknya juga tidak pernah jauh dari lingkar kekuasaan. Agustus tahun 1997, ia tercatat mewakili PT Dwi Pangga Sakti Prima, milik Mami Soeharto dan Bambang Trihatmojo, dalam pembelian pesawat Sukhoi di Moskow. Saat itu hadir pula tokoh-tokoh besar Ginanjar, Kartasasmita dan Jenderal Wiranto yang tengah melobi sistem pertahanan dari Rusia. Menariknya tangan kanan Rizka kala itu, disebut-sebut adalah Johnny Gatplate, nama yang kelak justru menjabat sebagai anggota DPR, bahkan sempat menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika di rezim Presiden Joko Widodo. Sedikit memang yang bisa diulik dari profil pribadinya yang cenderung tertutup, rapat. Lantas mengapa kemudian namanya acap kali disebut-sebut dalam permainan level elit? Belakangan akan terus kita cari baik pelaku di lapangan. Aktornya, siapa yang membiayai? Asumsi liar mulai bergulir di publik pasca maraknya postingan di sosial media milik para anggota kabinet yang terang-terangan mendukung Presiden Prabowo dalam menumpas mafia-mafia di negeri ini. Dalam postingan tersebut jelas tertulis narasi, tidak pernah ada pendahulu yang berani melawan mafia beras.